Selamat pagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami hendak membaca firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati dalam Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab daripada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang kedua, 2 Petrus pasal yang pertama yang mengatakan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, menurut saudara, apakah yang sebenarnya manusia paling harapkan dialami dalam kehidupannya? Menurut hemat saya, salah satu yang paling manusia harapkan dalam kehidupan adalah hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan ketenangan, damai, sukacita, sejahtera. Dan oleh sebab itu banyak orang yang mencari untuk mendapatkan hal tadi. Ada orang yang mengira dia akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, sukacita, dan sejahtera kalau dia mempunyai uang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, ia berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya, sekalipun melanggar hukum negara, bahkan hukum Tuhan. Ada orang juga yang menduga bahwa dia akan mengalami sukacita, damai sejahtera dalam kehidupannya kalau dia memperoleh jabatan atau kedudukan yang tinggi. Karena itu dia berusaha untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan yang tinggi. Sekalipun untuk itu dia harus menyingkirkan, bahkan mengkhianati akan kawan-kawannya. Tapi sebagian lagi orang menduga bahwa dia akan mendapatkan harapan, ketenangan, kedamaian, sukacita, dan sejahtera dari tempat-tempat tertentu. Misalnya di pantai, di pulau-pulau yang sunyi, yang sepi, ataupun di tempat-tempat rekreasi di gunung, di lembah, dengan pemandangan hijau yang indah. Dan itu baik-baik saja, saudara. Tapi juga ada yang demi mendapatkan, yang diduga akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dengan pergi justru ke tempat-tempat yang negatif. Misalnya ke tempat-tempat hiburan malam, ke minuman-minuman keras, narkotika, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di tengah kepelbagaian usaha manusia untuk mendapatkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan itu, firman Tuhan yang tadi kita dengar, yaitu bagian permulaan daripada surat Rasul Petrus yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang bertegaran di Asia Kecil, mengatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Jadi jelas, di sini adalah harapan, doa, bahkan berkat, salam daripada Petrus kepada jemaat supaya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, melimpahi orang-orang Kristen yang ada di berbagai tempat di Asia Kecil, tetapi dikatakan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Itu berarti mau dikatakan bahwa kasih karunia, damai sejahtera, rasa damai, rasa tenang, rasa tentram, rasa sejahtera bukan didapat dari tempat ini dan itu sebagaimana yang saya katakan tadi, tetapi dikatakan olehnya didapat oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena pengenalan, yaitu pengenalan yang benar akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, itulah yang menjadi sumber yang akan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Memang hidup tidak bebas dari pergumulan, dari masalah, dari kesulitan, tetapi sekalipun ada pergumulan, masalah, kesulitan, dengan pengenalan kita yang benar terhadap Allah dan terhadap Yesus Tuhan kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Saudara, pernah ada seorang anggota jemaat yang hidupnya diberkati Tuhan, berkecukupan, bahkan berkelimpahan.
Tapi seiring waktu, satu demi satu perusahaannya mengalami kesulitan demi kesulitan, sehingga dia benar-benar dalam kesulitan ekonomi. Di tengah kesulitan ekonomi itu, kemudian anaknya yang sangat dikasihi kecelakaan dan meninggal dunia. Oh saudara-saudara, betapa sedih dan susahnya orang itu mengalami semua ini. Bahkan sampai istrinya syok, sampai kena sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan orang itu mengatakan pada saya, dia bilang, sungguh sulit, sungguh berat pergumulan yang dialaminya. Kalau saja saya tidak mengenal Tuhan, kalau saja saya tidak mempunyai Tuhan, mungkin saya sudah gila dalam menghadapi semua ini. Jadi saudara, kesulitan itu memang ada, pergumulan itu memang berat. Tapi dia dapat menghadapi itu bukan karena ketabahannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dia mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya Allah yang maha kuasa, bukan hanya Yesus yang bisa melakukan segala perkara, tetapi Allah, Yesus Tuhan kita itu di samping maha kuasa dapat melakukan segala perkara, dia juga mengasihi kita. Dia telah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita, untuk bersama dengan kita, mendampingi kita, Immanuel, dalam kesulitan, pergumulan, kepahitan hidup yang kita alami. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita camkan akan firman Tuhan tadi, biarlah kita tetap hidup dalam pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, supaya sungguh kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itu melimpahi kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara, dan juga kehidupan saya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan. Biarlah kasih kami, pengenalan kami akan Tuhan boleh makin bertambah-tambah, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Tuhan, lindungi, pelihara, bahkan berkati kehidupan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua.